Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep aneh berpikirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, atau lebih tepatnya tim ekonominya Prabowo saat ini, di mana Prabowo mengatakan untuk rakyat, demi rakyat, saya rela mati untuk rakyat. Tapi apa yang dilakukan oleh tim ekonominya Prabowo saat ini, khusus dengan menaikkan PPN, itu bukan untuk rakyat, untuk membebani rakyat. Jelas di situ akan naik harga-harga tinggi, tapi ada dibujuk rakyat, katanya mau ditambahkan BLT, subsidi dan macam-macam. Saya mendengar dari wakil Menteri Keuangan yang mengatakan begitu, akan diberikan BLT macam-macam, tapi itu selama 2 bulan. Artinya dibujuk rakyat. Di saat udah terjepit, dia tambah terjepit karena kenaikan harga. Diprediksi orang ada namanya harga psikologi. Harga psikologi apa artinya? Sebelum diumumkan ada aja indikasi, di pasar sekarang sudah naik harga itu, sudah naik harga. Begitu dinaikkan PPN, alasan dari pedagang sudah naik dari sananya, katanya dari pabrik. Begitu dinaikkan PPN betul-betul berlaku, naik lagi. Jadi psikologinya misalnya 1% karena kenaikan PPN, itu akan diperkirakan 10% kenaikan harga barang-barang. Psikologinya lagi 10%, artinya 20%. Apa artinya? Terjepitlah Anda yang barisan bawah. Kalau pengambil keputusan tak akan terjepit. Dia tiap hari disubsidi negara. Tapi dengarkan saya. Ini ada contoh untuk Ibu Mulyani atau kementerian tim ekonominya Prabowo sekarang di kementerian. Kemenko lah, Kementerian Koordinator Ekonomi. Itu semua bergelimang di situ itu. Ini saya contohkan begini kawan-kawan. Kalau ada sekolah atau satu kelas, itu muridnya lebih dari separuh yang tak naik kelas. Saya bertanya kepada Anda yang menonton channel ini, siapa yang salah di situ? Gurunya yang tak pandai mengajar atau muridnya yang bodoh-bodoh? Di sini bisa dipastikan seluruh ahli pendidik di dalam dan di luar negeri, bahkan di atas langit, mengatakan itu gurunya yang bodoh itu. Gurunya yang bodoh, guru yang tak pandai ngajar. Kalau udah separuh lebih, bisa 10% atau 20% tidak naik kelas, murid-muridnya, dia ngajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia misalnya mengajar satu kelas dari tahun itu sampai dia naik kelas, tidak campur guru yang lain, gurunya bodoh. Gurunya itu dalam ilmu apapun, mau fisika, kimia, biologi, dari strata ilmu apapun, gurunya bodoh. Tapi kalau cuma 5 dari 40 murid misalnya, itu muridnya yang jelas-jelas bodoh-bodoh, bongak-bongak itu, beleng-beleng kata Ustadz Dasar Latif kan. Tapi ini enggak. Kalau seperti itu kejadiannya, gurunya yang bodoh. Guru. Oke? Di situ konsep pertama. Berkaitan dengan Sri Mulyani ini. Bukan sekali ini saja sebenarnya. Kalau kawan-kawan mengerti sedikit aja logika ekonomi yang ada, akan mengerti dengan konten saya ini. Bukan hal yang pertama dia membebani rakyat sebenarnya. Ada yang lebih kacau dari itu sebenarnya. Apa itu? Nah, ada tambahan hutang kan? Itu kan tanggung jawab menambah hutang itu siapa? Menteri Keuangan yang disuruh oleh presiden-presiden kemarin. Tapi apa korelasinya dengan murid yang bodoh tadi itu? Begini kawan-kawan. Sejak dari 2005 yang Menteri Keuangan kita itu siapa? Ekonomikah apa baik-baik saja? Saya bertanya sama kawan-kawan, baik-baikkah ekonomi kita? Hampir selama 20 tahun Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Keuangan kita bagaimana? Mepet, seret. Itulah yang saya katakan itu. Murid dengan guru. Artinya siapa yang salah? Terjemahkan sendiri, karena penonton channel ini penonton yang berbahagia dan cerdas. Kalau nggak cerdas, out. Kita kan sederhana saja. Dan apa yang saya katakan yang lebih mengerikan daripada itu, ada satu kawan-kawan. Ingat, hutang Indonesia itu dari mana diambil oleh Bu Sri Mulyani? Atau timnya ekonomi sekarang ini kan dipertahankan dari yang dulu-dulu itu sampai sekarang. Jangan salah.
Kalau ekonomi kita memburuk, seharusnya orang-orang itu kan ditukar supaya lebih baik. Kan itu konsepnya. Guru dengan murid tadi, gurunya ditukar supaya murid ini naik kelas, supaya murid ini pintar. Ini enggak, dipertahankan juga guru itu terus. Enggak naik kelas lah terus. Itu dia. Satu lagi, kita kembali ke topik. Apa itu yang akan saya siarkan kepada kawan-kawan? Hutang Indonesia itu bukan dari luar negeri yang banyak sekarang. Jadi dari mana? Dari surat utang Sun namanya. Surat utang itu di mana dibuatkan? Dilempar di dalam negeri. Banyak diambil. Ini masalahnya. Yang mengambilnya siapa? Surat utang Indonesia itu. Hutang ke luar negeri sedikit lagi Indonesia ini. Tidak masalah memang. Tapi ini lebih berbahaya, berhutang ke rakyat sendiri. Apa artinya? Surat utang itu sekarang itu kan dilempar ke dalam negeri. Yang 8.000 triliun itu kan ke dalam negeri banyak itu. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Berbahayanya. Surat utang itu kebanyakan dipegang siapa? Dipegang oleh bank-bank swasta dan bank-bank BUMN dan BI. Lantas apa masalahnya? Kan tidak masalah. Memang kalau dari orang yang tidak pintar melihatnya ini tidak masalah. Tapi ini masalah besar dalam perekonomian kita. Karena di pasar itu pengusaha mengeluh. Kok pemberian kredit seret? Uang di Indonesia ini seret. Tidak lancar. Sedikit uang beredar. Makanya kan deflasi sekarang. Makanya terasa sulit kita. Kok payah kali kita mendapatkan uang? Ya uang itu betul yang tak ada. Kenapa? Begitu uang masyarakat dikumpul oleh bank-bank, kemudian distor ke BI, BI pun mengumpulkannya, mengambil surat utang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, oleh negara. Artinya apa? Uang yang dilempar oleh bank untuk kredit, seharusnya bank itu adalah agent of development, agen pengembangan ekonomi di Indonesia. Dia harus salurkan kredit ke masyarakat. Tapi sekarang gendang-gendang gini aja, yang punya bank itu udah enak dia kumpul uang dari masyarakat, kemudian store ke BI dengan bunga yang tinggi dari simpanan masyarakat. Artinya enjoy aja. Anda pun bisa jadi bankir seperti itu. Anda jadi bankir, misalnya Anda siapa namanya, Ranil Sim. Ranil Sim jadi bankir sekarang. Kumpulkan uang dari masyarakat, kumpulkan berapa triliun, 100 triliun, simpan di Sun, surat utang negara itu. Itulah namanya yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani, yang akan jatuh tempo 800 triliun tahun 2025. Ongkang kaki saya ambil bunga dari masyarakat nyimpan sama saya cuma bunga 1%. Saya belikan Sun dengan bunga 2% atau 3%. Wow. Duduk manis, merokok-rokok, ngopi-ngopi saya tiap hari. Bankir itu tidak perlu lagi kerja keras. Sementara tujuannya bank itu didirikan, apalagi bank pemerintah, itu adalah agent of development. Dia harus salurkan kredit. Gunanya menyalurkan kredit untuk apa? Untuk membangkitkan ekonomi, untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, agar masyarakat bisa membangun, bisa berusaha, sehingga tingkat perekonomian itu membaik, tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kan itu katanya. Makanya kan orang bingung, kok tingkat pertumbuhan ekonomi kita macet begitu kan? Itu karena itu. Bank itu tidak lagi menyalurkan kredit untuk pengembangan usaha-usaha di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya masalahnya, dan itu telah dilakukan oleh Sri Mulyani berpuluh tahun. Apa akibatnya sekarang? Terasa kan? Sesak kan? Mau ngambil kredit di bank, susahnya setengah mati. Dapat pun kredit, bunga setengah mati, dendanya setengah mati. Kalau seandainya dipermudah, tidak diberikan atau dilarang bank-bank mengambil surat utang negara itu, seharusnya lebih baik. Kalau menurut saya begini, lebih bagus sebenarnya mengutang ke luar negeri dalam posisi seperti sekarang nih. Karena kalau uang diambil di dalam negeri, uang beredar tak seberapa, tingkat usaha akan menurun terus. Kan terasa menurun terus. Itu gara-gara itu uang itu betul yang tak ada artinya, yang sedikit. Apa akibatnya? Deflasi. Deflasi itu bukan baik untuk keadaan seperti sekarang. Untuk menumbuhkan perekonomian itu tak bagus. Bukannya makin naik, bukan makin tumbuh ekonomi kita, makin turun. Sampai suatu titik nanti kiamat ekonomi Indonesia ini gara-gara itu. Sebab ada uang di masyarakat, simpan ke bank
teruskan kepada pemerintah lagi. Artinya menghisap, melintah, rente. Itu yang dikatakan oleh sebagian pengamat Sri Mulyani ini adalah agen rente sebenarnya kan. Rente siapa? Yaitu yang punya uang banyak. Yang punya uang banyak itu siapa? Pemilik bank. Bank-bank yang banyak kan, itulah dia. Masukkan uang aja ke negara lagi. Ambil dari rakyat. Hisap dari rakyat. Oke? Hisap dari rakyat. Salurkan ke bank. Ke rakyat tidak dikembalikan. Sementara tujuan bank didirikan, kumpulkan uang dari masyarakat, lempar balik kredit supaya tumbuh ekonomi. Dan ini sudah dilakukan oleh Sri Mulyani berpuluh tahun. Ingat, berpuluh tahun. Itu yang saya katakan tadi, murid dengan guru. Siapa yang bodoh di situ? Dan ini sekarang mengangkat orang-orang seperti itu juga dulu. Perhitungan apa oleh Bapak kita Prabowo untuk mengangkat orang? Tidak menyadarikah Pak Prabowo dengan keadaan sekarang? Padahal di sekeliling Pak Prabowo itu ekonominya luar biasa. Bukankah bapaknya orang tua atau ayahnya dari Prabowo ini ekonom, begawan ekonom? Dan ponakan-ponakan Prabowo ini banyak yang ekonom. Apakah tidak terbaca oleh Pak Prabowo seperti begini keadaan sebenarnya? Ingat, bapaknya adalah seorang ekonom. Paling tidak 10% ilmu ekonomi dari begawan ekonomi Indonesia itu yang terkenal itu ada sama Pak Prabowo. Mungkin bisa dipertimbangkan isi konten ini sedikit banyaknya. Terima kasih ya.